Haleluya. Rekan-rekan, kita semua sudah ngumpul sore hari ini ya. Kita akan segera mulai aja. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan kopi kita dulu, lontong kita dulu. Kita siapkan Alkitab. Sebentar kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dahulu. Haleluya. Ayo kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Ku seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Ku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Ku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Shiralaya ralabaralabaralabarala. Shinar alabaralabaralabara. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Ajaib Kau Tuhan, hebat Kau Tuhan, besarlah kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam hidupku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah menuntun kami sampai akhir Efesus. Hari ini hamba akan memaparkan tentang bagian terakhir dari Efesus, yaitu peperangan rohani dan senjata perenggaman hamba. Urapi hamba dan urapi juga jemaat agar firman disampaikan dapat dimengerti dan menjadi rema dalam hidup kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dalam percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Saudara, cepat atau lambat setiap orang percaya
akan menemukan bahwa kehidupan Kristen adalah medan pertempuran, bukan taman bermain. Dan bahwa dia akan menghadapi musuh yang lebih jauh daripada kita. Bahwa Paulus harus menggunakan ilustrasi militer untuk menggambarkan konflik orang percaya dengan setan adalah masuk akal. Dia sendiri dirantai oleh seorang prajurit militer Romawi. Dan para pembacanya pasti akrab dengan tentara dan peralatan yang mereka gunakan. Faktanya ilustrasi militer adalah favorit dari Paulus. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, dunia, daging, dan iblis. Sebagai orang Kristen, kita menghadapi 3 musuh, yaitu dunia, daging, dan iblis. Dunia itu mengacu pada sistem di sekitar kita yang bertentangan dengan Allah, yang melayani keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2, 15-17. Masyarakat yang terpisah dari Tuhan adalah definisi dari dunia yang sederhana namun akurat. Kedua adalah daging adalah musuh internal, di mana adalah sifat lama yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam. Suatu sifat atau natur yang bertentangan dengan Tuhan dan tidak dapat melakukan apapun secara rohani untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Kristus telah mengalahkan dunia, daging, dan iblis. Jadi dengan kata lain, kita orang percaya tidak berjuang untuk kemenangan, tetapi kita berjuang dari kemenangan. Roh Allah memampukan kita dengan iman untuk menerima kemenangan Kristus bagi diri kita sendiri. Nah, dalam surat ini, penutup surat ini, Paulus membahas 4 topik agar para pembacanya dapat memahami dan menerapkan kebenaran-kebenaran ini dan berjalan dalam kemenangan. Pertama yang kita pelajari adalah musuh orang percaya, ayat 10-12. Yang kedua adalah senjata perlengkapan Allah, ayat 13-17. Yang ketiga adalah energi orang percaya, ayat 18-20. Yang keempat adalah penutup dan dorongan, yang juga menutup dari surat Efesus. Kita mulai dengan musuh orang percaya. Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, musuh orang percaya, ayat 10-12. Militer intelijen memainkan peranan penting dalam peperangan karena memungkinkan para prajurit untuk mengetahui dan memahami musuh. Kecuali kita mengetahui siapa musuh, di mana dia, apa yang bisa dia lakukan, kita akan kesulitan dalam mengalahkannya. Saudara, tidak hanya di Efesus, tetapi di seluruh Alkitab Tuhan mengajar kita tentang musuh. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk lengah. Oke, kita belajar musuh pertama, yaitu pemimpin musuh adalah iblis atau setan. Musuh memiliki banyak nama yang berbeda. Iblis berarti penuduh karena dia menuduh umat Allah siang dan malam di hadapan tahta Allah. Setan berarti musuh karena dia adalah musuh Allah. Dia juga disebut penggoda, pembunuh, dan pembohong. Dia dibandingkan dengan singa ompong yang mengaum-ngaum, seekor ular, dan malaikat terang, serta ilah zaman ini. Itu adalah pemimpin. Dari mana asalnya? Makhluk roh yang berusaha menentang Tuhan dan mengalahkan pekerjaannya. Banyak ahli teolog percaya bahwa dalam ciptaan aslinya dia disebut Lucifer, putra fajar. Yesaya 14 ayat 12-15. Dan bahwa dia dicampakkan karena kesombongannya dan keinginannya untuk menduduki tahta Allah. Jadi Lucifer itu dicampakkan bukan karena dosa apa, tapi dia dosa kesombongan. Ya. Banyak misteri terkait dengan asal-usul setan, tetapi apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi tentu bukan misteri lagi. Karena dia adalah makhluk ciptaan, dia tidak abadi seperti Tuhan. Dia terbatas dalam pengetahuan dan aktivitasnya. Tidak seperti Tuhan,
setan itu tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir. Lalu bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak di berbagai belahan dunia? Jawabannya adalah bahwa dia banyak pembantunya yang sangat terorganisir, saudara. Setan itu ada organisasinya, saudara. Dan organisasinya itu sangat terorganisir. Yang kedua, pembantu setan. Paulus menyebut mereka adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Ini menunjukkan pasukan dari makhluk iblis yang membantu setan dalam serangannya terhadap orang percaya. Rasul Yohanes mengisyaratkan bahwa sepertiga dari malaikat jatuh bersama setan ketika dia memberontak melawan Allah, Wahyu 12 ayat 4, dan Daniel menulis bahwa malaikat setan, yaitu pembantu-pembantu setan, berjuang melawan malaikat-malaikat Allah untuk menguasai urusan bangsa-bangsa. Daniel 10 ayat 13-20. Saudara, sebenarnya peperangan rohani sedang terjadi di dunia ini dan juga ada di lingkungan surgawi. Dan Anda dan saya adalah bagian dari pertempuran ini. Mengetahui hal ini membuat pengetahuan tentang peperangan rohani ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita dan juga bagi Tuhan. Poin pentingnya bahwa saudara, sebenarnya bahwa pertempuran kita bukanlah melawan manusia. Bukan melawan mertua kamu. Bukan melawan adik kakak kamu. Bukan melawan istri dan suami kamu. Bukan melawan orang-orang gereja kita. Pertempuran kita bukan melawan manusia. Pertempuran kita adalah melawan sesuatu dengan kekuatan spiritual. Kita menyia-nyiakan waktu, saudara. Waktu kita melawan orang-orang di sekitar kita ketika seharusnya kita melawan iblis yang berusaha mengendalikan orang dan membuat mereka menentang pekerjaan Tuhan. Saudara, selama pelayanan Paulus di Efesus, terjadi kerusuhan yang dapat menghancurkan gereja. Kisah para Rasul 19 ayat 21-41, itu tidak hanya disebabkan oleh Demetrius dan rekan-rekannya. Karena di belakang Demetrius dan rekan-rekannya adalah setan dan rekan-rekannya. Tentu saja Paulus dan gereja berdoa dan oposisi dikalahkan, dibungkam. Nasihat Raja Syria kepada tentaranya dapat diterapkan dalam peperangan rohani kita. Jangan berperang dengan yang kecil atau yang besar, kecuali dengan raja saja. Kemampuan setan, saudara. Peringatan yang diberikan Paulus menunjukkan bahwa setan adalah musuh yang kuat. Bahwa kita membutuhkan kuasa Allah untuk dapat melawannya. Jangan pernah meremehkan kekuatan iblis. Dia tidak dapat dibandingkan dengan singa dan naga yang hanya sebagai ilustrasi saja. Kitab Ayub menceritakan apa yang didapat dilakukan kuasa terhadap tubuh, rumah, kekayaan, keluarga seseorang. Yesus menyebut setan adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak hanya kuat, tetapi dia juga pintar dan halus. Dan kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat berarti seni licik, strategi licik. Orang Kristen tidak boleh tidak mengetahui rencana-rencananya. Beberapa manusia licik memang suka menipu, tetapi di belakang mereka adalah penipu besar, yaitu iblis. Dia menyamar sebagai malaikat terang dan berusaha membutakan pikiran manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini adalah cara satu-satunya cara terkuat mereka adalah membutakan pikiran manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat melawan mereka. Fakta bahwa Paulus menggunakan kata gulat ya, menunjukkan bahwa kita terlibat dalam pertarungan tangan kosong dan bukan hanya penonton dalam sebuah permainan. Setan ingin menggunakan musuh eksternal kita, dunia, musuh internal kita, daging, untuk mengalahkan kita. Senjata dan rencana pertempurannya luar biasa, saudara. Karena itu udah sampai musuh kita sudah paparkan dengan singkat. Setelah itu kita masuk ke bagian 2, yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Nah, saudara, ini adalah gambar resmi dari orang Romawi punya perlengkapan. Tali pinggangnya adalah segini dong, saudara. Itu tujuannya untuk menyangga pedang roh, ya. Nah, di sini bukan sepatu, tetapi sendal. Kasut itu sendal, ya, biar jalannya cepat. Nah, dan perisainya itu adalah perisai segi panjang, bukan perisai bulat, ya. Dan ini bisa disusun sama perisai orang lain. Nah, seperti ini. Nah, kalau pedang itu untuk infanteri, kalau panah ini untuk cavalry, itu pasukan berkuda. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, ini adalah legionari dari Roma. Nah, kita mulai dari senjata perlengkapan Allah. Karena kita bertarung melawan musuh di dunia roh, kita membutuhkan perlengkapan khusus baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Tuhan telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata bagi kita, dan kita tidak berani menghilangkan satu bagian pun. Setan mencari daerah yang tidak dijaga di mana dia bisa mendapatkan tempat untuk menyerang. Paulus memerintahkan jemaat di Efesus untuk mengenakan baju jirah, mengambil senjata dan melawan setan, yang semua ini mereka lakukan dengan iman. Mengetahui bahwa Kristus telah menaklukkan setan dan bahwa perlengkapan senjata rohani telah tersedia, dengan iman kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan pergi keluar untuk menghadapi musuh. Hari ini jahat dan musuhnya jahat, tetapi jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kita mulai dengan ikat pinggang kebenaran. Saudara, setan adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Tetapi orang percaya yang hidupnya dikendalikan oleh kebenaran akan mengalahkannya. Ya, ikat pinggang itu menyatukan bagian-bagian lain dari baju jirah, dan kebenaran adalah kekuatan yang menyatukan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang menang. Orang yang berintegritas dengan hati nurani yang bersih dapat menghadapi musuh tanpa rasa takut. Ikat pinggang juga memegang pedang, menjaga pedang. Kecuali kita mempraktekkan kebenaran, kita tidak dapat menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Begitu kebohongan masuk ke dalam kehidupan orang percaya, semuanya mulai berantakan. Jadi kalau kita mulai bohong, segala sesuatu akan mulai berantakan. Setan akan masuk ke dalam hidup kita. Ya, selama lebih dari setahun, Raja Daud berbohong tentang dosanya dengan Bathsheba dan tidak ada yang benar. Maka Mazmur 32 dan 51 menceritakan harga yang harus dia bayar. Jadi orang Kristen itu ya jangan bohong, itu bahaya sekali, saudara, ya. Jadi segalanya akan runtuh dari atas ke bawah. Karena ikat pinggang kebenaran itu yang akan mengikat seluruh perlengkapan Allah dari atas ke belakang dan yang menyangga pedang roh. Kalau kita pembohong, kita sama sekali tidak bisa menggunakan firman Tuhan. Ya, oke. Kedua adalah baju jirah keadilan. Baju besi ini terbuat dari plat atau rantai logam, menutupi tubuh dari leher hingga pinggang, baik depan maupun belakang. Ini melambangkan kebenaran orang percaya di dalam Kristus, serta kehidupannya yang benar di dalam Kristus. Setan adalah penuduh, tapi dia tidak bisa menuduh orang percaya yang hidupnya saleh dalam kuasa roh. Saudara, kehidupan yang kita jalani dapat membentengi kita dari serangan musuh, serangan setan, atau membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan kita. Yang tidak membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan kita. Ketika setan menuduh orang Kristen, maka kebenaran Kristuslah yang akan menjamin keselamatan orang percaya sehingga setan tidak bisa menuduh. Tetapi kebenaran posisional kita di dalam Kristus, tanpa kebenaran praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya memberikan kesempatan kepada setan untuk menyerang kita. Saudara, sendal Injil, saudara, ya, kasut Injil. Prajurit Romawi mengenakan sandal yang diberi nama hobnel di sol untuk memberinya pijakan yang lebih baik lagi dalam pertempuran. Jika kita ingin berdiri dan bertahan, maka kita membutuhkan sendal Injil atau sepatu Injil, karena kita memiliki damai sejahtera dengan Allah yang berasal dari Injil. Kita tidak perlu takut akan serangan setan atau manusia. Kita harus berdamai dengan Tuhan dan satu sama lainnya jika kita ingin mengalahkan iblis. Yakobus 4 ayat 1-7. Tetapi sepatu atau kasut ini memiliki arti lain, bahwa kita harus setiap hari
siap setiap hari untuk membagikan Injil perdamaian kepada dunia yang terhilang. Orang Kristen yang paling menang adalah orang Kristen yang bersaksi kepada orang-orang yang terhilang. Jika kita memakai sepatu Injil, maka kita memiliki kaki yang indah yang disebutkan di dalam Yesaya 52 ayat 7 dan Roma 10 ayat 15. Setan telah menyatakan perang, tetapi Anda dan saya adalah duta perdamaian, dan demikian kita membawa Injil perdamaian kemanapun kita pergi, saudara. Perisai iman, saudara. Saudara, perisai ini besar, segi 4. Jadi bukan perisai yang bulat, saudara. Ya, itu biasanya sekitar 4 kaki dikali 2 kaki terbuat dari kayu dan dilapisi dengan kulit yang keras. Jadi saat prajurit itu memegangnya, di depannya itu melindunginya dari tombak, panah, dan panah api. Tombak, panah, dan panah api. Tepi perisai ini dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh barisan prajurit dapat saling mengunci perisai itu. Jadi seluruh perisai itu dapat saling mengunci dan berbaris menuju musuh seperti tembok yang kokoh. Ini menunjukkan bahwa kita orang Kristen tidak sendirian dalam pertempuran. Saudara, iman yang disebutkan di sini bukanlah iman yang menyelamatkan. Bukan iman kita yang akan menyelamatkan kita, tetapi iman kehidupan, di mana kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita melalui janji-janji dan kuasa Allah. Ya, jadi iman adalah senjata pertahanan yang dapat melindungi kita dari panah api setan. Nah, pada zaman Paulus, anak panah yang dicelupkan ke dalam bahan yang dapat mudah terbakar dan dinyalakan ditembakkan ke musuh. Panah api. Setan menembakkan panah berapi ke hati dan pikiran kita. Jadi panah berapi itu adalah kebohongan, pikiran hujat, pikiran kebencian tentang orang lain, keraguan, hasrat yang membara untuk dosa. Ini semua adalah panah api. Jika kita tidak dengan iman memadamkan anak panah ini, mereka akan menyalakan api di dalam kita dan kita tidak akan dapat menaati Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan setan akan menembakkan panah ke arah kita. Jadi kita harus selalu berjalan dengan iman dan menggunakan perisai iman. Ketopong keselamatan, dan ini penting saudara. Soalnya ketopong keselamatan itu ada di kepala dan ini melindungi kepala. Saudara, setan ingin menyerang pikiran. Seperti cara dia mengalahkan Hawa. Pikiran, saudara. Ya, helm atau ketopong mengacu pada pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Sangat disayangkan bahwa banyak orang Kristen memiliki gagasan bahwa intelek tidak penting. Ya. Padahal pada kenyataannya pikiran memainkan peranan penting dalam pertumbuhan, pelayanan, dan kemenangan orang Kristen. Ketika Tuhan mengendalikan pikiran, setan tidak dapat menyesatkan orang percaya. Orang Kristen mempelajari Alkitab secara teratur tidak akan dapat mudah tersesat. Kita perlu diajar olehnya seperti kebenaran ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, dimanapun Paulus melayani, dia tidak hanya menobatkan orang, setelah itu dia biarkan saja. Dia selalu mengajar orang-orang yang baru bertobat ini tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketopong inilah yang melindungi mereka dari kebohongan setan. Saudara, saya kasih satu ilustrasi. Ada seorang pendeta mengunjungi seorang pria yang pernah menjadi diaken di sebuah gereja lokal. Ya. Tetapi pada saat itu, pria itu sudah terlibat dalam aliran sesat. Oke, pendeta itu mengunjungi dia dan mereka duduk di meja dengan Alkitab terbuka dan pendeta itu mencoba untuk menunjukkan kepadanya kebenaran firman Tuhan mengenai keselamatan. Tetapi sepertinya pria itu yang sudah keluar dari gereja itu, pikirannya telah dibutakan oleh kebohongan. Maka pendeta itu bertanya, bagaimana Anda dapat bisa berpaling dari gereja kami yang memberikan Alkitab dan terlibat dalam aliran sesat ini? Jawabannya mengejutkan. Mantan diaken ini berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya menyalahkan gereja. Saya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Saya ingin belajar Alkitab, tetapi tidak ada yang memberitahu saya caranya. Kemudian mereka yaitu orang aliran sesat. Kemudian gereja ini menjadikan saya seorang diaken.
Dan saya tidak siap untuk itu. Itu terlalu banyak untuk saya dan saya tidak tahu apa-apa. Mantan diaken. Dan setelah itu saya mendengar gereja ini yang mengajar Alkitab melalui radio dan sepertinya dia mengetahui sesuatu. Saya mulai membaca tulisannya dan mempelajari buku-bukunya dan sekarang saya yakin dia benar. Saudara, sungguh sebuah tragedi ketika gereja lokal menerima seseorang tetapi mereka gagal untuk memasangkan ketopong keselamatan. Seandainya mereka mempraktekkan kebenaran yang ditemukan dalam 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. Orang ini mungkin tidak menjadi korban dalam pertempuran ini. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, yang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, saudara. Jadi gereja harus memasang ketopong keselamatan kepada jemaat-jemaatnya, agar mereka tidak sesat. Nah, terus pedang roh. Pedang ini adalah senjata ofensif yang Tuhan berikan kepada kita. Prajurit Romawi mengenakan pedang pendek di sabuknya yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Ibrani 4 ayat 12 membandingkan firman Allah dengan pedang karena ia tajam dan mampu menembus tubuh, jiwa, roh, yaitu batin manusia, seperti pedang material dapat menembus tubuh. Anda dan saya terluka ketika firman menghukum kita akan dosa-dosa kita. Petrus mencoba menggunakan pedang untuk membela Yesus di taman, tetapi ia juga belajar pada Pentakosta bahwa pedang roh melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Musa juga mencoba menaklukkan dengan pedang fisik, tetapi hanya untuk menemukan bahwa firman Tuhan saja sudah lebih cukup untuk mengalahkan Mesir. Pedang material menembus tubuh, tetapi firman Tuhan menembus hati. Semakin sering kita menggunakan pedang fisik, semakin tumpul. Tetapi semakin banyak kita menggunakan firman Tuhan, hanya membuatnya lebih tajam dalam hidup kita. Pedang fisik membutuhkan tangan seorang prajurit, tetapi pedang roh memiliki kekuatannya sendiri karena itu adalah hidup dan kuat. Roh menulis firman dan roh menggunakan firman saat kita menerimanya dengan iman dan menggunakannya. Pedang fisik melukai untuk melukai dan membunuh, sedangkan pedang roh melukai untuk menyembuhkan dan memberi kehidupan. Tetapi ketika kita menggunakan pedang untuk melawan setan, kita akan memberikan pukulan yang akan melumpuhkannya dan mencegahnya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, saudara. Ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, Yesus menggunakan pedang roh dan mengalahkan musuh. 3 kali Yesus berkata, ada tertulis. Lukas 4 ayat 1-13. Perhatikan bahwa setan juga dapat mengutip firman, karena ada tertulis kata setan. Tetapi dia tidak mengutip sepenuhnya. Setan mencoba menggunakan firman Tuhan untuk membingungkan kita. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Anda dapat membuktikan apapun dengan Alkitab, kata seseorang. Benar, jika Anda mengambil ayat di luar konteks, menghilangkan kata-kata, dan menerapkan ayat-ayat kepada orang Kristen hari ini yang tidak benar-benar berlaku, itu Anda akan sesat jika Anda menghilangkan ayat, jika Anda mengambil ayat di luar konteks. Tetapi yang lebih penting adalah semakin baik Anda mengetahui firman Tuhan, semakin mudah bagi Anda untuk mendeteksi kebohongan setan dan menolak tawarannya, saudara. Ya, dan saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah sebenarnya adalah gambaran dari Yesus Kristus. Kebenaran, Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Yohanes 14 ayat 6. Baju jirah keadilan, Yesus Kristus telah menjadi keadilan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Kasut Injil damai, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Perisai iman, iman kita ada di dalam Yesus Kristus. Ketopong Yesus Kristus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Efesus 6 ayat 18-20 bagian ketiga adalah energi orang percaya. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi energi orang percaya itu adalah doa, saudara. Energi orang percaya adalah doa. Doa adalah energi yang memungkinkan para prajurit untuk memakai besi dan menggunakan pedang. Kita tidak dapat berperang dengan kekuatan kita sendiri, tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya kita. Ketika Amalek menyerang Israel, Musa pergi ke puncak gunung untuk berdoa, sementara Yosua menggunakan pedang di lembah. Dibutuhkan keduanya untuk mengalahkan Amalek. Doa syafaat Musa di gunung dan penggunaan pedang oleh Yosua di lembah. Doa adalah kekuatan untuk kemenangan, tetapi bukan sembarang doa. Paulus memberitahu cara berdoa jika kita ingin mengalahkan setan. Berdoalah selalu. Kita tidak didengar karena banyak kata-kata. Berdoalah tanpa henti. Berkata kepada kita bahwa kita harus selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah berkata ketika Anda berdoa, Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu. Karena Anda tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Seorang Kristen harus berdoa selalu karena ia selalu tunduk pada godaan dan serangan iblis. Sebuah serangan mendadak yang telah mengalahkan lebih dari satu orang percaya yang lupa untuk berdoa selalu. Kedua, kita harus berdoa dengan segala doa. Ada lebih dari satu jenis doa, yaitu doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur. Orang percaya yang hanya berdoa untuk meminta sesuatu akan kehilangan berkat yang datang dengan doa syafaat dan doa ucapan syukur, saudara. Faktanya ucapan syukur adalah senjata doa yang hebat untuk mengalahkan setan. Ya, ingat ucapan syukur itu adalah senjata yang hebat untuk mengalahkan setan. Pujian atau ucapan syukur mengubah banyak hal sama seperti doa mengubah banyak hal. Syafaat bagi orang lain dapat membawa kemenangan bagi hidup kita sendiri. Dan Tuhan mengalihkan tawanan Yakub ketika dia berdoa untuk teman-temannya. Berdoa dalam roh. Rumusan Alkitab bahwa kita berdoa kepada Bapa melalui Anak dan di dalam roh. Roma 8 ayat 26-27 memberitahu kita bahwa hanya dalam kuasa roh kita dapat berdoa dalam kehendak Allah. Kalau tidak, doa kita bisa menjadi egois dan di luar kehendak Allah. Di tabernakel perjanjian lama ada sebuah mezbah emas kecil yang berdiri di depan tabir dan di sini imam membakar dupa. Nah, dupa itu adalah gambar doa. Itu harus dicampur sesuai dengan rencana Tuhan dan tidak bisa dipalsukan oleh manusia. Api di atas mezbah adalah gambaran dari Roh Kudus. Karena dialah yang mengambil doa kita dan menyalakannya dalam kehendak Tuhan. Adalah mungkin untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dalam daging dan tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dimungkinkan juga untuk berdoa tenang dalam roh dan melihat tangan Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Berdoalah dengan waspada. Berjaga-jaga berarti tetap waspada. Ungkapan berjaga-jaga dalam doa sering muncul dalam Alkitab. Ketika Nehemia sedang memperbaiki tembok Yerusalem dan musuh berusaha menghentikan pekerjaannya, Nehemia mengalahkan musuh dengan berjaga-jaga dan berdoa. Namun demikian, kami berdoa kepada Allah dan berjaga-jaga. Nehemia 4 ayat 9. Berjaga-jaga dan berdoa adalah rahasia kemenangan atas dunia, daging, dan iblis. Petrus pergi tidur ketika dia seharusnya berdoa dan hasilnya adalah kemenangan bagi setan. Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan indera yang diberikan kepada Tuhan, dipimpin oleh roh, sehingga kita bisa mendeteksi iblis ketika dia mulai bekerja. Terus berdoa, saudara. Kata ketekunan dengan sederhana berarti berpegang teguh pada itu dan tidak menyerah. Orang-orang percaya di gereja mula-mula berdoa dengan cara ini. Terus berdoa. Dan kita juga harus berdoa dengan cara ini. Ketekunan dalam berdoa bukan berarti kita mencoba untuk memelintir tangan Tuhan, tetapi lebih pada bahwa kita sangat prihatin dan terbebani dan tidak dapat beristirahat sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kebanyakan dari kita berhenti berdoa sebelum Tuhan memberikan kemenangan. Tidak semua orang begitu mapan sehingga dia dapat dengan tulus menghabiskan sepanjang malam dalam doa.
Tetapi kita semua dapat bertekun dalam doa jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Gereja mula-mula berdoa tanpa henti ketika Petrus berada di penjara, dan pada saat terakhir Tuhan memberikan mereka jawaban. Teruslah berdoa sampai Roh menghentikan Anda atau Bapa menjawab Anda. Saat Anda merasa ingin berhenti, Tuhan akan memberikan jawabannya. Dan yang terakhir adalah berdoalah untuk semua orang kudus. Ya, doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami, bukan Bapakku. Kita berdoa sebagai bagian dari keluarga besar, juga berbicara kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa untuk anggota keluarga yang lain. Bahkan Paulus meminta dukungan doa dari orang-orang Efesus. Jika Paulus membutuhkan doa-doa orang kudus, terlebih lagi saya dan Anda. Jika doa saya membantu orang percaya dalam mengalahkan setan, maka kemenangan itu akan membantu saya juga. Perhatikan bahwa Paulus tidak meminta mereka untuk berdoa untuk kenyamanan dan keselamatannya. Tetapi Paulus minta mereka berdoa untuk efektivitas kesaksian dan pelayanannya. Oke, kita udah masuk bagian terakhir. Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Supaya kamu mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan maksud semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, sebagai penutup, kita tidak berjuang sendirian. Ada orang percaya lain yang berdiri bersama kita dalam perjuangan ini. Dan kita harus berhati-hati untuk saling menyemangati. Paulus mendorong jemaat Efesus. Tikhikus adalah dorongan bagi Paulus, dan Paulus akan mengirim Tikhikus ke Efesus untuk menjadi penyemangat bagi mereka. Paulus bukan tipe misionaris yang menyimpan urusannya sendiri. Dia ingin umat Tuhan mengetahui apa yang Tuhan lakukan, bagaimana doa mereka dijawab, dan apa yang setan lakukan untuk menentang pekerjaan ini. Motivasinya tidak egois, dia tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Sungguh suatu dorongan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Tidak ada tempat dalam perjanjian baru kita menemukan orang percaya yang terisolasi. Orang Kristen sebagai domba, mereka harus berkumpul bersama-sama. Gereja adalah tentara, dan para prajurit harus berdiri bersama dan berjuang bersama, saudara. Perhatikan kata-kata yang Paulus gunakan saat menutup surat ini. Damai sejahtera, kasih iman, dan kasih karunia. Dia adalah seorang tahanan di Roma, namun dia lebih kaya daripada kaisar. Apapun keadaan kita, saudara, di dalam Yesus Kristus kita diberkati dengan segala kekayaan dan berkat rohani. Halaman ini, saudara, menutup pembahasan dari surat Efesus, dan minggu depan kita akan mulai lagi belajar surat perjara Paulus lainnya, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita selesaikan surat Efesus, ya, dan minggu depan kita akan belajar 2 Maret 2022 adalah sejarah gereja di Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang peperangan rohani. Bagi rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau bertanya, saya persilahkan. Haleluya. Rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan tentang peperangan rohani, tentang hari ini, materi yang sudah kita pelajari bersama. Haleluya. Ya. Jadi musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan manusia, bukan mertua. Tapi musuh kita adalah tadi dikatakan setan gitu ya. Tapi saya pernah dengar khotbah gitu, musuh yang paling besar gitu, musuh yang paling sulit dirobohkan itu bukan setan, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau setan tunduk kepada Allah, lawan dia akan lari, ya. Tengking lari, saudara. Dalam nama Yesus lari dia. Yaitu Pak David sering nengkingin setan tuh ya. Setan lari. Tetapi kalau diri kita, ego kita, nah itu
Ya, tadi dibahas Pak David tentang panah ya, saya juga baru tahu. Oh, ternyata konteksnya seperti itu ya. Panah itu sebelum dipakai dikasih api dulu gitu, peng gitu. Jadi itu membakar musuh. Nah, kemudian bensinnya kalau kena ke kita bisa langsung kebakaran. Bensinnya apa ya? Saya pikir-pikir yang 2 minggu inilah ya Tuhan taruh itu yang namanya sakit hati, saudara. Jadi orang sakit hati itu gampang kena panah. Sebab itu dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Ampunilah. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang yang nggak mau mengampuni sesamanya itu mbocengli, karena dosa dia yang banyak sudah diampuni. Utang dia yang banyak sudah diampuni, tetapi dia nggak bisa mengampuni orang yang bersalah, temannya yang bersalah kepada dia. Jadi orang yang nggak mau mengampuni itu bocengli, ya Yesus katakan seperti itu. Nah kalau kita masih sulit lagi mengampuni, ya kita harus renungkan bahwa kalau kita nggak ngampuni, Tuhan juga nggak ngampuni kita. Tapi kalau kita mau mengampuni, maka Tuhan mengampuni kita. Karena itu bahaya kalau kita ada di posisi sakit hati itu larinya kemana-mana. Ya orang itu bisa larinya minder gitu ya. Bisa larinya sombong gitu ya, bisa larinya tinggi hati, bisa larinya itu jadi celah gitu ya, jadi celah untuk iblis memanah. Bahkan banyak hamba Tuhan, kalau saudara suka dengar gitu, hamba Tuhan dipakai dalam kesembuhan, khotbahnya bagus, pengajarannya bagus, tetapi kemudian kita dengar gitu, dia jatuh dalam dosa perselingkuhan gitu ya. Dia tadi kok bisa ya berzina ya pendeta yang begitu hebat gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata tadi ada namanya dosa tidak mengampuni. Nah, itu jadi celah. Jadi hati-hati, sebab itu kok Tuhan Yesus selalu tekankan gitu ya. Kalau engkau nggak mengampuni, Tuhan juga nggak ampuni. Sejelas itu gitu, sepenting itu. Jadi dalam hidup ini siapa sih yang susah kita ampuni? Gitu ya. Siapa yang paling susah kita ampuni? Nah, kalau kita sudah bisa menemukan itu dalam hidup kita, lepaskan aja pengampunan, maka gini, hidup kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, jadi nggak ada langit tembaga dalam hidup kita. Saya rasa itu aja dari tadi ya, yang sementara saya mendengarkan Pastor David Chang waktu mengajar, saya mau bikin kesimpulan gitu, saya berpikir-pikir gitu, dan itu aja. Yang mau menambahkan saya persilahkan. Oke, kalau nggak ada, kita belajar bersama-sama ya. Pujian yang minggu kemarin, saya belajar juga hari Minggu kemarin waktu perjamuan kudus. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera
sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Diampuni itu memberi, diampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Mari kita sembah Tuhan. Ampuni sesama. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih ku diampuni, ku dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang peperangan rohani. Dan Tuhan singkapkan bagaimana kami bisa menahan kekuatan musuh, yaitu dengan hati yang mengampuni. Tuhan, lawat setiap kami, biar iman kami semakin bertumbuh. Biar pengenalan kami akan Yesus membuat kami berbuah banyak, ya Tuhan. Biar tanah hati kami menghasilkan, menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Lawat setiap kami, lawat setiap kami. Roh Kudus melawat kami, melawat kami, melawat kami. Terima kasih, enggak kebetulan malam hari ini kami belajar tentang peperangan rohani. Terima kasih, biar setiap kami menjadi pemenang. Setiap kami menjadi pemenang. Setiap kami menjadi pemenang, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar kemurahan-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi orang-orang yang gampang mengampuni, siap mengampuni, ya Tuhan. Karena kami tahu konsekuensi daripada tidak mengampuni. Kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Kami akan mengalami kekalahan dalam hidup ini. Biarlah setiap kami boleh mengampuni, boleh melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua kami malam hari ini dilepaskan. Semua malam hari ini dibebaskan, ya Tuhan. Sehingga kami memiliki iman yang berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami sanggup menahan serangan daripada musuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor David Chang. Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Juga kami berdoa untuk Edward, Tuhan putranya. Kami berdoa jamah, 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 jamah. Setiap fungsi-fungsi sel-sel tubuhnya yang nggak berjalan dengan baik, kami perintahkan semuanya berfungsi dengan normal, dengan baik, purna, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Edward yang sedang di rumah sakit, berkat-Mu turun, mukjizat-Mu turun, mukjizat-Mu turun, semuanya berfungsi dengan normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap obat-obatan yang masuk, berkati setiap makanan yang masuk dalam tubuhnya, peralatan yang dipakai, semua dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak David, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pekerjaannya. Terima kasih, terus pakai hamba-Mu ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Kau memberkati setiap kami yang malam hari ini, khususnya ikut kelas ini. Tuhan berkati, baik yang menonton YouTube ini juga Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau akhiri kelas ini, dan mari Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata,
hati yang melimpah, mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Sekali lagi katakan, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.